Dok, saya itu mau tanya dok. Mau nanya apa? Monggo, monggo. Ada keluarga saya itu sudah 5 tahun menikah, belum hamil juga. Itu spermanya yang ndak tokcer atau piye dok? Perlu bayi tabung ndak dok? Nah, Pak Eko, Smart Moms, sebenarnya kita nggak usah cepet-cepet menentukan bayi tabung dulu nih. Yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan analisa sperma untuk menentukan metode promil sementara yang bisa dilakukan. Nah, kalau spermanya masih oke, ada kemungkinan nih masih bisa dengan alami terpantau. Tapi kalau ada bermasalah sedikit spermanya, maka bisa dilakukan inseminasi. Nah, kalau memang sudah bermasalah sekali spermanya, harus dilakukan bayi tabung. Begitupun juga dengan kondisi istri. Kalau istrinya sudah bermasalah, saluran tubuhnya tersumbat, apalagi ada hidrosalping, itu sudah pasti harus bayi tabung. Oh begitu dok. Kalau begitu langkah dan prosedur yang harus dilakukan apa dok? Ya, pertanyaannya bagus tuh. Nah, jadi langkah-langkah yang harus dipersiapkan. 1. Pak Eko dan saudara harus mengunjungi dokter kandungan yang memang bergerak di bidang fertilitas atau ke klinik-klinik infertilitas. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah analisa sperma dan USG dulu nih. Kemudian nanti akan dievaluasi apakah sperma dari saudaranya Pak Eko itu masih mungkin untuk dilakukan alami atau inseminasi. Jika tidak, maka harus dilakukan persiapan bayi tabung. Kalau masih memungkinkan untuk alami atau inseminasi, akan ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan saluran telur dari istri. Nama pemeriksaannya adalah HSG atau hysterosalpingografi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah saluran telur istri itu tersumbat atau tidak. Nah, kalau tidak tersumbat, boleh tuh dilakukan alami atau inseminasi. Coba-coba dulu kurang lebih 3-6 kali. Tetapi kalau tidak berhasil atau saluran telurnya tersumbat, bisa dilakukan laparoskopi atau apabila memang ada hidrosalping, maka dilakukan pemotongan saluran telur yang diteruskan dengan IVF atau bayi tabung. Nah, kalau prosedurnya IVF sebenarnya kurang lebih sama sih. Ya, kita butuh waktu sekitar 13-17 hari. Mulai dari stimulasi sel telur dimulai di haid hari kedua atau haid hari ketiga. Kemudian kalau sel telurnya sudah cukup matang, maka akan dilakukan trigger. Lalu dilakukan ovum pickup atau pemetikan sel telur 36 jam setelahnya. Kemudian dilakukan ICSI. Jadi, ICSI itu adalah proses di mana sperma disuntikan langsung ke dalam sel telur. Jadi, pembuahannya dibantu. Kemudian hari pertama kita akan lihat nih pembuahannya terjadi atau tidak. Nah, setelah itu kita akan pantau lagi di hari ketiga apakah embrio atau bakal janin tersebut berkembang. Di sini juga bisa kita tentukan kualitas dari embrio tersebut, apakah excellent, good, moderate, atau poor. Lalu kita bisa lakukan pemantauan kembali sampai embrio tersebut menginjak usia hari kelima. Nah, di embrio hari kelima ini tentu saja angka keberhasilan akan lebih tinggi dibandingkan embrio hari ketiga jika dilakukan penanaman embrio atau embrio transfer. Kalau bisa dilakukan fresh transfer, maka akan dilakukan di siklus tersebut. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan fresh embrio transfer, maka embrio tersebut akan dibekukan di hari kelima, lalu kemudian di siklus berikutnya akan dilakukan frozen embryo transfer. Begitu kurang lebihnya, Pak Eko. Nah, kalau resikonya piye dok? Ada ndak? Jadi begini Pak Eko dan Smart Moms, resikonya sebenarnya kurang lebih sama dengan kehamilan alami. Baik itu adalah kelainan kongenital pada janin maupun resiko kegugurannya. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting hamil dulu. Tapi memangnya itu pasti bisa berhasil dok? 100% gitu? Nah, Pak Eko, Smart Moms, ini juga yang harus dipahami ya, bahwa belum ada metode promil yang benar-benar 100% berhasil. Angka keberhasilan pada alami hanya maksimal 5%, dengan catatan suami dan istri tidak ada masalah. Sementara tadi yang inseminasi itu sekitar 10-15% aja. Karena sperma suami dibantu dengan kateter khusus untuk langsung dimasukkan ke dalam rahim. Selain itu juga diberikan makanan. Nah, tetapi untuk angka keberhasilan bayi tabung ini sekitar 30-50% aja. Loh, kok begitu? Karena sampai detik ini belum ada teknologi manusia yang mampu memastikan embrio meskipun dengan kualitas terbaik pasti menempel di rahim. Nah, terakhir nih dok, biayanya piye dok?
Mahal dah. Oke, sebenarnya kalau masalah biaya itu tergantung dari kliniknya masing-masing. Kurang lebihnya nih, pada usia di bawah 30 tahun akan jauh lebih murah. Kenapa? Karena dosis obat yang digunakan akan lebih rendah. Sehingga mungkin sekitar 70-90 juta kalau tidak ada masalah. Pada usia selanjutnya di atas 30 hingga 35 tahun, maka dosis obat yang digunakan akan lebih tinggi. Sehingga akan mempengaruhi biaya. Nah, biayanya tentu saja akan lebih mahal, bisa mencapai 100 juta. Pada kasus-kasus di atas 35 tahun, apalagi di atas 40 tahun, dosis obat yang digunakan sudah sangat tinggi. Sehingga otomatis akan meningkatkan biaya kembali. Mungkin di atas 100 atau 150 juta. Oleh karena itu, jika kamu berusia di bawah 35 tahun, jangan tunda promil apabila setelah 1 tahun masih belum hamil dengan berhubungan secara teratur 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi. Tetapi, kalau usia kamu di atas 35 hingga 40 tahun, maka sebaiknya cukup 6 bulan saja. Jika tidak berhasil, segera cari dokter kandungan yang memang bergerak di bidang fertilitas. Untuk smart pumps yang sudah usianya di atas 40 tahun, maka sebaiknya tidak perlu menunggu. Segera saja cari dokter kandungan yang bergerak di bidang fertilitas untuk segera dilakukan promil. Karena semakin tinggi usia, biaya promil akan semakin mahal, sementara angka keberhasilan akan semakin turun. Jadi, nggak ada gunanya menunda. Oh gitu toh dok. Paham kok, paham. Terima kasih banyak dok, matur nuwun nggih, matur nuwun. Nah, kalau Pak Eko atau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.